Selamat datang di Analisa Market Gadis Forex tanggal 23 Oktober 2024. Dalam video kali ini saya akan langsung ke chat ya, karena saya single hari ini. Pak Ando tidak bisa hadir atau kita tidak bisa melakukan Zoom karena ada keperluan ya. Nah, kita review market. Dari mulai beberapa hari kemarin saya sampaikan bahwa harga gold potensi ke 2750 ya, dan ini belum kejadian sih, hampir terjadi sekarang di 2749 ya ketika video ini saya buat. Kalau kita lihat di time frame daily ya, di daily ini sebenarnya belum ada resistennya masih sangat jauh, karena gold masih potensi ke area 2780 atau bahkan terjauhnya lagi bisa di sekitar 2811. Ini kalau kita melihat time frame daily. Tapi kalau misalnya kita lihat H1, Oke, nah di H1 ini sudah seperti sesuai prediksi kita di beberapa hari yang lalu bahwa gold akan potensi ke 2750 ya. Sekarang di 2749,8, sedikit lagi ke 2750. Menurut saya gold hari ini ya, kalau dia tidak break 2750, dia akan bergerak antara 2750 sampai dengan ini 2737. Itu untuk gold. Dia akan setway dulu karena dia tertahan di R1 period sekarang dan ada R3 di period sebelumnya di sekitar 2737. Tapi kalau ternyata gold ini break 2750, dia potensi akan lanjut ke 2780-an ya. Sampai kapan sebenarnya gold ini akan naik? Menurut saya masih potensinya sangat besar. Selain bahwa trennya memang sedang rally naik ya, secara fundamental juga sangat mendukung. Perang di beberapa negara juga masih panas, kemudian masih ada satu agenda lagi penurunan suku bunga yang rencananya di sekitar 25 basis point lagi ya, atau 0,25%, yang ini kemungkinan terjadi di bulan depan atau di kuartal terakhir. Nah, kalau ternyata nanti benar-benar suku bunga itu diturunkan, ini otomatis gold akan masih tetap naik ya, masih potensi ke sekitar 2800. Jadi hati-hati kalau misalnya mau ngambil posisi sell, karena menurut saya masih belum ada momentum untuk sell. Kalau saya masih tetap ancang-ancang untuk ambil posisi buy ya, tapi nunggu koreksi. Di posisi atau di harga berapa kira-kira ideal untuk kita ambil posisi buy? Harusnya kalau secara teknikal itu minimal di 2738 atau 2736 ya, di sekitar sini. Sebenarnya tadi pagi udah kena ya. Tadi pagi itu turun ke 2738 terus dia naik lagi. Nah, ini tunggu koreksi dulu. Kalau yang terdekat itu minimal di sekitar 2743. 2743 bisa buy, nanti bisa take profit di sekitar 2750 atau di 2780 kalau break 2750 tuh. Jadi kalau beberapa hari yang lalu saya sempat katakan sell limit di 2750, hari ini untuk momentum itu tidak bisa ya, tidak bisa lagi dipakai karena ini sudah ada rejection di support terdekat di sekitar 2737. Lebih baik ambil posisi buy tapi tunggu koreksi dulu. Itu untuk gold. Jadi ingat peta harganya gold ya, kalau break 2750 potensinya akan ke 2780. Ini bisa dilihat dalam time frame H1 juga. Kemudian yang kedua, saya akan menganalisa oil seperti biasanya. Oil ini analisanya kejadian ya beberapa hari ini atau bahkan beberapa bulan sudah saya sampaikan kalau oil itu berada di harga di bawah 70.00 ya, di angka 69, 68 atau bahkan di bawahnya itu kita sudah bisa collect buy, karena secara fundamental
beberapa negara itu untuk ongkos produksi oil sendiri itu di sekitar 50 sampai 60. Jadi kalau misalnya harga oil itu masih di bawah 70, artinya oil itu layak untuk dibeli atau dalam harga yang murah gitu. Dan secara fundamental, karena masih terjadi perang, meskipun belum sampai pecah perang dunia ketiga ya, tapi sudah mulai memanas di berbagai negara, ini menjadi oil sangat seksi untuk naik menurut saya. Nah, kalau kita lihat time frame daily di oil, dailynya oil ini setelah kemarin itu tertahan di pivot ya, di pivot di sekitar 69.45 dia naik. Dan kalau ini ada skenario yang selalu saya bilang bahwa pola candle itu selalu bentuk huruf V atau V terbalik atau U dan U terbalik, ini potensi akan bikin V ya. Nanti berarti high-nya itu bisa di sekitar 76. Ini sudah turun dan dia sudah berada di hampir 30%-nya V ya. Jadi ini bisa, kalau sudah kemarin sudah ambil posisi buy di area bawah, bisa ditahan minimal di sekitar R1 ini di TP 73.38 ya, TP pertama. Kemudian bisa dilanjut di sekitar 76 di sini, 75.4 atau 76 untuk oil. Oil masih potensi besar untuk naik ya. Minimal dia di R1 di 73.3. Kalau kita lihat H1-nya, H1 ini dia membentuk pola flag pattern ya. Ini naik, kemudian dia membentuk base dan dia naik lagi, ini bentuk base, dan ini potensi kalau dia V-nya ini break di high-nya kemarin di sekitar 72.03, pasti dia akan ke 73. Ini bisa buy. Oil buy, target terdekatnya di 73. Kalau mau menahan, tunggu dia di 76 lagi, di situ dilepas. Itu untuk oil. Jadi gold saya masih menyampaikan ambil posisi buy, tapi tunggu momentum koreksi dulu ya. Tadi angkanya di sekitar 43 sampai 38. Kalau oil juga posisinya buy. Kemudian yang ketiga saya akan melihat Bitcoin. Nah, Bitcoin ini juga persis seperti yang saya sampaikan kemarin, momentumnya adalah sell. Karena ini ya, kalau kita lihat sideway-nya di daily, ini mulai bulan Maret 2024 sampai dengan hari ini Oktober, dia masih sideway. Resistnya itu berada di sekitar 70-an dan supportnya berada di sekitar 50 ribuan. Dan harga kemarin, ini kan resistennya menurun, dan harga kemarin di sekitar 69 ini juga tertahan di garis resisten atas. Selain itu dia juga tertahan di indikator pivotnya di R1 ya, di R1. Nah, yang menarik dari indikator pivot, ketika ada garis yang berdekatan seperti yang saya sampaikan biasanya, ini akan potensi membentuk base ya. Ini ada R1 di periode sekarang dan ada R1 di periode sebelumnya. Ini akan menjadi area tahanan. Jadi Bitcoin akan potensi membentuk base di antara 69.000 sampai dengan 67 ya. Kalau saya bulatkan 67.000, atau kalau di sini 66.500, 67 lah bulatnya di situ. Jadi kalau kita mau tiktokan itu bisa sell di area 69, nanti kalau turun di 67 itu bisa masuk posisi buy ya. Tapi kalau misalnya dia turun ke area 67, ini harus di cut loss, karena menurut saya tren besarnya dia masih akan potensi turun atau sideway sampai bawah di area 50.000. Jadi area tengahnya itu bisa di sekitar 65 atau 64, bisa turun segitu. Kalau kita lihat H1, nah sekarang dia tertahan di pivot ya. Ini momentum untuk buy Bitcoin, dia tertahan di pivot
dan ini sudah berapa candle ya, bahkan sampai mulai dari tanggal 21 Oktober kemarin sampai dengan hari ini 23 hari dia tertahan di pivot di area 66.900 atau 67. Ini momentum buy, minimal dia akan ke 67.600 atau bahkan dia akan kembali ke sekitar 69.000 ya. Jadi Bitcoin bisa buy sekarang. Kalau dia turun ke area 66 bisa di cut loss, karena kalau dia turun 66 setway-nya ini berarti sudah patah dan dia akan melanjutkan turun sampai dengan 65 atau 64. Tapi kalau skenario-nya dia masih sideways ya, karena dia tertahan di pivot, dia pasti masih mungkin naik sampai dengan area 67.6 atau sampai dengan 69.000. Jadi itu analisa market gadis forex hari ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi dan see you next.